Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video dari kelompok 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, NIM 1830101073. Baiklah, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hukum memandikan jenazah dan peralatan yang harus digunakan, peralatan yang harus dipersiapkan sebelum memandikan jenazah. Yang pertama, pengertian dan hukum memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah suatu proses membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat pada tubuhnya. Selanjutnya itu hukum. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas, ada seorang laki-laki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya, lalu ia meninggal. Maka Nabi bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain. Jangan beri minyak wangi, dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Yang kedua, hal yang harus dipersiapkan sebelum memandikan jenazah. Yang pertama yaitu tempat memandikannya harus di tempat yang tertutup, hendaklah di tempat yang tertutup. Yang kedua itu kita harus mempersiapkan ember, gayung, sabun, dan handuk. Dan juga kita harus mempersiapkan minyak wangi atau parfum, serta kapur barus, dan menyiapkan air secukupnya. Jika mayatnya laki-laki, hendaklah yang memandikan si mayat lelaki juga. Dan juga jika mayatnya perempuan, hendaklah yang memandikannya juga perempuan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Warkika. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan atau mencoba menjelaskan apa itu adab memandikan jenazah. Pembagiannya di sini saya membahas ada 7 pembagian atau 7 adab untuk memandikan jenazah. Yang pertama itu memandikan jenazah di tempat yang tidak terlihat orang lain. Maksudnya adalah adab memandikan jenazah itu sesuai syariat Islam. Yang pertama adalah memandikan di tempat yang terjaga dari pandangan orang lain. Kenapa? Tujuannya menjaga agar aurat dari jenazah tidak terlihat oleh orang yang bukan mahramnya. Aurat hanya boleh dilihat oleh pasangan dan orang yang merupakan mahram sang jenazah. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang, wahai Rasulullah, mengenai aurat kami, kepada siapa boleh kami tampakkan dan kepada siapa tidak boleh ditampakkan? Kemudian beliau menjawab, tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak wanitamu. Itu sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua yaitu perhatikan syarat orang yang memandikan jenazah. Kenapa? Karena tidak semua orang yang bisa memandikan jenazah atau tidak sembarangan orang yang bisa memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah itu harus orang yang memahami tata cara memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Secara lebih lengkapnya, syarat orang yang boleh memandikan jenazah adalah muslim, berakal, soleh, amanah, tahu adab dan tata cara memandikan jenazah. Rasulullah juga pernah bersabda, yaitu hendaklah jenazah-jenazah kalian dimandikan oleh orang yang dapat dipercaya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, perhatikan juga urutan siapa saja yang boleh memandikannya. Hukum asalnya adalah jenazah pria harus dimandikan oleh pria dan jenazah wanita harus dimandikan oleh wanita pula. Dahulukan orang yang memiliki kerabat seperti mendahulukan ayah atau ibunya, kakek, nenek atau perempuan, anak laki-lakinya, saudara, keponakan, paman, sepupu, suami atau istri, dan seterusnya yang masih memiliki hubungan mahram dan sama jenis kelaminnya. Jika ada suatu masa atau ketika nantinya tidak didapati orang sesama jenis kelamin untuk memandikan jenazah kecuali yang bukan mahram, maka memandikan jenazah itu termasuk gugur atau menjadi gugur. Kenapa? Karena jenazah cukup disucikan dengan tayamum sebagai pengganti mandi. Misalnya tidak ada orang yang memandikan jenazah laki-laki selain wanita yang bukan mahram atau sebaliknya. Sementara itu, bagi anak kecil di bawah usia 7 tahun atau yang tidak mungkin ada syahwat padanya, maka jenazah boleh dimandikan. Itu syaratnya oleh siapapun, baik itu laki-laki, perempuan, dengan syarat tadi anak tersebut masih berusia 7 tahun atau tidak mungkin ada syahwat kepadanya. Di samping itu, wali dari jenazah boleh masuk dalam proses memandikan jenazah walaupun ia tidak ikut memandikan, tujuannya untuk menyemangati dalam maslahat. Yang ketiga, menutup aurat jenazah. Jangan, apabila nanti kan kita bicara itu kan sudah meninggal, jadi otomatis auratnya tidak lagi diperhitungkan di akhirat kelak. Tidak boleh, karena itu menutup aurat jenazah merupakan adab dalam memandikan jenazah. Ketika
sedang dimandikan, hendaknya kita menutup aurat jenazah. Kenapa? Karena salah satu perlengkapan memandikan jenazah yang harus kita persiapkan adalah selembar kain. Fungsinya untuk menutup aurat jenazah atau yang dimandikan. Biasanya itu kain panjang ya. Dan yang selanjutnya, yang keempat adalah memperlakukan jenazah secara lembut. Jangan kita bilang kalau jenazah itu telah tiada atau telah meninggal, maka dia tidak merasakan sakit. Dia merasakan sakit, dan juga memperlakukan jenazah secara lembut itu adab yang sangat harus kita pelajari dan kita amalkan nantinya apabila kita sudah paham. Ketika memandikan jenazah itu kita dianjurkan untuk memperlakukannya secara lembut walaupun ia telah meninggal dunia. Rasulullah itu pernah bersabda juga, itu memecah tulang orang yang telah meninggal dunia adalah seperti memecahkan dalam keadaan hidup. Itu sama seperti saya jelaskan tadi. Ini hadis riwayat Abu Daud. Apabila kesulitan memandikan jenazah karena tubuhnya mulai kaku, Syekh Abdullah bin Jibrin mengajarkan bahwa kita dibolehkan melemaskan sendi-sendinya, namun tetap memperhatikan untuk melemaskan secara lembut. Caranya dengan menekuk sendi-sendi di bahu, tangan, dan kaki dengan lembut sebanyak 2 atau 3 kali. Dan poin yang kelima adalah membersihkan najis dan kotoran dari tubuh jenazah. Adab memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam selanjutnya adalah membersihkan najis dan kotoran yang ada di tubuh jenazah. Caranya adalah dengan mendudukkan jenazah lalu menekan perutnya dengan lembut sambil dialiri air. Setelah itu melakukan istinja pada jenazah. Jangan lupa juga bagian mulut, gigi, dan hidung juga hendaknya dibersihkan. Caranya dengan menggunakan kain bersih yang basah dan sudah dibasahi dan tidak perlu memasukkan air. Jangan pula memasukkan air ke dalam hidung jenazahnya, dan tidak perlu, dan rambut serta jenggotnya juga dicuci dengan menggunakan busa dari daun bidara. Setelah itu jenazah juga diwudukkan. Dan poin yang keenam adalah merapikan jenazah. Sebelum dikafani, jenazah juga hendaknya dirapikan seperti rambutnya disisir, dan bagi wanita rambutnya dikepang 3 dan diletakkan di belakang. Jika kukunya nampak panjang maka dibolehkan untuk memotong kukunya. Yang selanjutnya atau poin terakhir adalah menutup aib jenazah. Orang yang memandikan jenazah hendaknya memegang amanah serta menutup aib jenazah yang sedang dimandikan. Hendaknya ia hanya menampakkan hal-hal yang bagus sebagai adab memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam tentunya. Namun, jika ada yang meninggal dunia, orang yang meninggal ini atau jenazah ini ahli maksiat, maka boleh buka aibnya. Tapi tidak sembarangan saja membuka aibnya, tapi dengan tujuan tertentu, yaitu tujuannya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup, bahwa apapun yang dilakukan oleh jenazah yang tidak taat kepada Allah tadi jangan ditiru oleh kita yang masih hidup, atau bagi siapapun yang mendengar atau mengetahui aib jenazah yang tidak patuh tadi kepada Allah, maka jangan dituruti atau jangan dicontoh. Mungkin hanya sekian dari saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila, NIM 1830101043. Baiklah, saya di sini akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah. Nah, yang pertama, kita harus meletakkan kepala jenazah itu lebih tinggi daripada badannya. Kita harus menganjak kepalanya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita memakai sarung tangan. Nah, pakai sarung tangan dulu. Setelah itu, nah, ketika sarung tangannya sudah terpasang, kita mengambil kain untuk mengganti kain yang tadi dibawa dari dalam rumah. Lalu kita ganti dulu di sini. Kita ganti dengan menggunakan kain basahan. Nah, agar aurat dari jenazah ini tidak terlihat, kita harus berhati-hati untuk menukarkan kain ini. Nah, begini. Nah, setelah itu kita tarik aja kain yang ada di dalam ini. Nah, kain ini kita lipat dulu. Setelah jenazah ini kita tutup dengan kain basahan. Setelah itu kita membersihkan semua kotoran yang ada pada jenazah. Yang pertama harus membersihkan giginya terlebih dahulu, begitu. Begini. Setelah itu kita membersihkan kedua lubang hidung dari jenazah tersebut.
membersihkan kedua matanya. Setelah mata, kita membersihkan kedua lubang telinga dari mayat tersebut. Nah, setelah dari lubang telinga, kita membersihkan sela-sela jari yang ada di mayat. Nah, begini ya. Setelah kedua tangan kita basuh pada jari-jarinya, setelah itu kita membersihkan ketiak dari si mayat. Nah, untuk selanjutnya kita mengangkat badan jenazah yang ada di atas ini, di kepala ini, mengangkat sedikit, lalu kita mengeluarkan yang ada kotoran di dalam perutnya. Begitu, kita tekan dulu begini. Nah, kita masukin tangan kita, lalu kita tekan perutnya sehingga kotoran itu keluar. Nah, lalu kita basuh. Nah, setelah itu setelah kotoran itu kotoran dari perut keluar, lalu kita membersihkan, lalu menyiram begitu. Kita menyiram jenazah mulai dari kepala sampai ujung kaki. Setelah kita mengeluarkan seluruh kotoran yang ada di dalam perut dari si mayat, kita menyiramkan air mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan membaca niat. Jika mayatnya itu laki-laki, kita membaca niat, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wusla ada'an an hazal mayyiti lillahi ta'ala. Nah, setelah kita membaca niat tersebut, kita menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Nah, kalau mayatnya itu perempuan, lalu kita membaca niat nawaitu husla an hazal mayyitati lillahi ta'ala. Nah, ingat ya, niat untuk memandikan mayat laki-laki dengan mayat perempuan itu tentunya berbeda juga begitu ya. Nah, setelah itu setelah kita membaca niat lalu menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, kita selanjutnya yaitu membersihkan kubul dan dubulnya yang ada pada si mayat. Nah, kita bersihkan dubul. Setelah kita membersihkan kubul dan dubul dari mayat tersebut, untuk selanjutnya kita membasuh anggota bagian sebelah kanan dari si mayat. Untuk membasuhnya mulai dari kepala, leher, dada, perut, paha sampai ke ujung kaki dari si mayat tersebut. Nah, untuk bacaan niatnya yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu untuk niat siraman dari sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita akan menyiram dari sebelah kiri dari semayat tersebut. Sama dengan hal tadi, kita mulai dari kepala, leher, dada, perut dari semayat, paha sampai ke ujung kaki dari semayat tersebut dengan membaca niat Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Setelah itu kita membasuh, menyiramkan seluruh airnya tentu ya air yang mutlak, air yang suci dan menyucikan. Kita basuh kepada mayat tersebut dengan menggosokkan bagian seluruh badan dari mayat tersebut dengan handuk atau kain yang halus begitu. Nah, kita basuhkan seperti ini nantinya ya, sehingga kotoran yang ada pada si mayat itu bisa terangkat dan tidak ada lagi kotoran yang menempel pada tubuh si mayat. Nah, setelah selesai kita lanjutkan untuk mewudukkan si mayat seperti orang yang akan melaksanakan sholat. Akan tetapi di sini kita tentunya tidak perlu memasukkan air ke dalam mulut maupun lubang hidung. Nah, untuk di sini kita cukup membersihkan sela-sela yang ada di jari pada si mayat. Setelah itu kita cukup membasahi lubang hidung. Setelah itu mulut, basahi bibirnya saja. Nah, udah kayak gitu aja. Tidak perlu memasukkan air ke dalam mulut maupun lubang hidung. Jika mayatnya itu laki-laki, kita harus membersihkan. Jika ia mempunyai jenggot, kita harus membersihkan jenggotnya terlebih dahulu. Kita hasilkan begini aja. Nah, jika dia tidak mempunyai jenggot, kita juga membersihkan
rambutnya begitu. Kita membersihkan rambutnya ini dengan menggunakan daun bidara atau air bidara, air daun bidara maksudnya. Setelah itu jikalau tidak ada air daun bidara ini, kita cukup menggunakan sampo seperti mana sampo yang kita pakai begitu. Nah, kita cuci dulu. Setelah kita membasuh kepala sela-sela rambutnya tadi, kita mengguyurkan air ke badannya tadi untuk yang terakhir kalinya gitu. Nah, kita ambil air. Nah, sepertinya cukup begini. Setelah itu kita keringkan dengan menggunakan kain yang kering. Nah, seperti ini. Kita gini aja dulu ya. Nah, kita ganti dengan handuk yang kering. Ingat, jangan sampai auratnya terlihat ya. Seperti ini. Setelah itu, setelah kita mengeringkan air dari si mayat, kita membaca niat dengan barakallahu li walakum. Ingat apa doa setelah memandikan jenazah? Dengan baca niat barakallahu fi walakum. Nah, memandikan jenazah dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari video yang saya praktekkan. Yang benar hanyalah milik Allah, dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat memandikan jenazah. Yang pertama yaitu beragama Islam, berakal, sudah baligh, berniat memandikan jenazah, mengetahui hukum dan cara memandikan jenazah. Yang terakhir, terpercaya, amanah, dan mampu menutupi aib dari jenazah. Selanjutnya yaitu rukun memandikan jenazah. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, setelah itu tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Kemudian bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya secara perlahan. Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah. Gosok giginya dan bersihkan hidungnya. Kemudian diwudukkan. Yang keempat, siramkan air ke sebelah kanan dulu, kemudian di sebelah kiri tubuh jenazah. Yang kelima, memandikan jenazah dengan air, sabun, dan air mandinya yang terakhir campur dengan wangi-wangian. Yang keenam, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain sehingga tidak membasahi kain kafannya. Yang ketujuh, selesai dimandikan, sebelum dikafani, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol seperti air kapur barus. Orang yang boleh memandikan jenazah yang pertama untuk jenazah laki-laki yaitu laki-laki yang memiliki hubungan kekerabatan seperti kakak, adik, orang tua, anak laki-laki, atau kakek. Yang kedua, istri. Yang ketiga, laki-laki lain yang tidak ada hubungan kerabat. Yang keempat, perempuan yang masih mahram. Untuk jenazah perempuan yang berhak memandikannya yaitu suami. Karena suamilah yang paling berhak memandikan istrinya, karena suami diperbolehkan melihat tubuh istrinya tanpa kecuali. Yang kedua, perempuan yang masih ada hubungan kekerabatannya. Yang pertama, kakak, adik, orang tua, anak perempuan atau nenek. Yang ketiga, perempuan yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Yang keempat, laki-laki yang masih mahram. Tata cara memandikan jenazah menurut Islam yaitu yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Yang kedua, memakai sarung tangan sebelum memandikan. Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar aurat tidak terlihat. Yang keempat, bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari, dan serta rambutnya. Yang kelima, angkat kepalanya jenazah sampai setengah duduk, kemudian tekan parutnya agar kotoran keluar semua. Yang keenam, siram seluruh tubuh jenazah diikuti dengan membaca niat
memandikan jenazah sampai kotoran yang keluar dari perut tidak ada yang menempel pada tubuh. Yang ketujuh, bersihkan kubul atau kemaluan depan dan dubur kemaluan belakang. Jenazah dari kotoran dan pastikan tidak ada yang menempel. Yang kedelapan, siram atau basuh jenazah mulai dari anggota sebelah kanan, mulai dari kepala, leher, dada, perut, paha, hingga kaki paling ujung. Kemudian balik ke tangan kiri, siram lagi dengan air bersih dari kepala sampai ujung kaki. Yang kesembilan, basuh jenazah dengan menuangkan air ke tubuh jenazah. Bagian tubuh juga digosok perlahan dan lembut dengan menggunakan handuk yang halus. Yang 10, siram dan beri kapur barus. Yang ke-11, jenazah diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Yang ke-12, menyela jenggot, mencuci rambut, memakai air daun bidara atau shampoo jika tidak ada daun bidara. Yang 13, basuh sekujur tubuh jenazah. Yang keempat, keringkan tubuh jenazah dengan menggunakan handuk kering. Sekian.